Reina digunakan NC Slasher dan nampaknya sudah tidak dikasih lagi itu Reina ke NC Slasher karena kita tahu sendiri apa yang terjadi. Reina di tangan NC Slasher tapi Adrian King akan menggunakan Reina, Ior akan menggunakan Viper. Jadi nampaknya Viper sudah menjadi pilihan yang cukup rasional atau bisa dibilang favorit bagi tim-tim di Indonesia untuk bermain di Icebox. Pertanyaannya adalah apakah Bigetron akan menggunakan Viper juga? Yes. Aku penasaran apakah mereka akan menggunakan Viper atau mungkin masih akan menggunakan Omen. Dimana Omen juga cukup populer sebenarnya di Icebox sebelum Viper di buff. Tapi kali ini Viper sudah mendapatkan buff yang cukup kuat. Dimana jika menembus utility yang dia miliki itu langsung minus 50 HP. Dan kita sudah bisa melihat di sini ada Shadow Pick Viper yang akan digunakan oleh XO. Emang menurut gue Viper di map Icebox terlalu overpower. Ini jelas pilihan utama saat ini untuk map Icebox ya, agent Viper. Sebuah agent yang dulunya dianaktirikan, tidak pernah digunakan, sekarang justru jadi anak emas di map Icebox. Terutama karena toxic screen-nya itu benar-benar mengganggu sekali, baik untuk retake maupun untuk nge-push ya. Jadi ini adalah agent yang benar-benar terbaik. Jadi must pick banget untuk di Icebox. Jadi langsung saja kita masuk ke map kedua. Inilah dia Icebox antara Boom Esports versus Bigetron. Apakah skor akan diimbangi atau justru Boom Esports yang akan selangkah lebih jauh menuju final challengers? Iya, dan tadi kita sempat melihat sedikit agent pick yang dimiliki oleh Bigetron Astro, di mana sebenarnya kedua tim ini memiliki agent yang cukup mirip. Perbedaannya hanyalah di elevation power yang mereka miliki. Di mana Boom Esports akan lebih mengandalkan Raze di tangan seorang NC Slasher. Sebagaimana kita tahu NC Slasher dengan signature agentnya memiliki pain shells dan juga beberapa blast pack untuk mengganggu crosshair yang dimiliki oleh lawannya. Sedangkan dari Bigetron Astro akan lebih menggunakan ke Jet kali ini yang akan dipakai di tangan seorang Famous. Ya, Jet mungkin dengan operator akan menjadi sebuah agent yang lebih mengerikan dibandingkan dengan Raze, tapi Raze punya pain shells dan boombot yang menurut gue itu sangat berguna, apalagi di map Icebox di mana early information itu sangat berguna untuk mendukung sofa dari masing-masing tim agar recon mungkin masih bisa disimpan, drone juga mungkin masih bisa disimpan. Jadi kedua susunan agent ini memiliki plus minus masing-masing dan langsung saja kita memulai pistol round di babak pertama. Bigetron akan bermain di attacker side terlebih dahulu dan langsung saja di sini toxic screen ke arah mid untuk memainkan mid to B. Nampaknya Famous akan mampu mendapatkan NC Slasher langsung. Satu pemain sudah tumbang, Blaze langsung berlari, cepat Ior dapat 2 kill. Tapi di sisi lain Fat Penguin serta Famous juga mampu masing-masing mendapatkan 1 kill. 3 lawan 2 sekarang Famous dari arah Orange tidak mampu mendapatkan kill, harus reload. Adrian King yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Dan 2 kill bahkan dari Adrian King. Spike berhasil di plan, Revlin langsung berlari ke arah Green. Langsung rotasi cepat, harusnya lari. Udah kedengeran, oh dia bakal naik ke atas Rose. Dan di sini Revlin terteka 10 HP. Adrian King memiliki 81 HP, nyawa yang lebih superior. Dan Revlin bakal memutarkan seorang Adrian King dan 3 kill langsung dari seorang Adrian King untuk memenangkan pistol round. Sayangnya ternyata pemain-pemain dari Bigetron dari arah mid semua dihabisi satu persatu oleh Adrian King dan juga Ior. Yes, dan sayang banget tadi Revlin berjalan dari arah B-man karena itu planted for mid dan juga even for kitchen. Dan Adrian King setelah mendapatkan 2 kill, dia juga bisa overheal menggunakan D4-nya tadi ke 150 HP. Dimana pemain-pemainnya kan hanya menggunakan pistol, jadi agak sulit tadi mungkin buat Revlin. Itu tadi Revlin juga sebenarnya tugasnya cuma buat nahan push mungkin dari arah yellow. Biar S-nya mungkin gak dihancurin atau dia benar-benar cuma jadi lurk. Tapi ternyata pemain-pemain mid-nya yang tumbang lebih dulu. Sehingga post plan yang harusnya bagus buat Bigetron jadi bagus buat Boom Esports. Yes. Dan di sini misalkan kita lihat sudah unggul 1 angka, Ior. Bakal langsung terkena tag tapi ada backup. NC Slasher masih bermain dari arah Green. Ada boombot yang akan dilepaskan dan itu kayaknya bakal langsung ngejar Famous. Dan langsung saja di sandwich. 2 angle yang berbeda bersama juga dengan boombot. NC Slasher di sini loncat-loncat. Begitu hebohnya pergerakan NC Slasher. Sulit sekali untuk ditumbangkan di posisi seperti ini. Buset nih, kayaknya kena adrenalin ini orang nih. Kiri kanan. Bergelantungan bagaikan Sun Gokong. Masih menunggu datangnya pemain-pemain dari Bigetron ke arah Green. Dan NC Slasher tidak akan mampu mendapatkan kill lanjutannya. Akan tumbang di tangan Fat Penguin 3 lawan 3. Beberapa senjata berhasil di recover.
Di sini orb juga berhasil diambil tentunya untuk Fat Penguin dan satu orb lagi Fat Penguin akan bisa melakukan resurrection. Di sini Navy masih menahan dari arah green. Boom Esports tahu mereka unggul nyawa dan juga unggul senjata, jadi tidak perlu gegabah memainkan hal ini. Wall sudah dikeluarkan dan akan langsung di-plan. Dan Blaze akan mampu menculik XO. 2 kill untuk Blaze, tersisa Navy dan 3 kill untuk Blaze. Berhasil mematahkan eco round dari Bigetron. 2-0 Boom Esports mendapatkan satu angka lagi. Iya, dan nice hold dari Blaze yang berada di arah second level tadi. Menggagalkan plant yang hampir saja terjadi oleh Bigetron Astro. Dan ya, gue setuju banget apa yang lu bilang tadi. Kayak Sun Gokong ya, itu manuvernya benar-benar heboh banget. Dan lincah banget kalau menurut gue. Karena benar-benar mengganggu tadi pergerakan yang dimiliki oleh Bigetron Astro. Sempat terstuck beberapa detik di arah B-Man. Dan sekarang dari Bigetron mereka bisa buy. Dan bisa dibilang adalah ronde penentuan juga. Apakah mereka bisa mendapatkan poin atau bahkan Boom Esports yang akan mendapatkan 3 angka dan Famous. Nampaknya tadi agak sedikit miss step. Sempat tertek sedikit dan Adrian King yang bakal terculik. Tersisa 22 HP tapi tentunya masih ada heal dari seorang Fat Penguin yang berada di arah side A. Ya, ini mencoba melakukan push agresif 3 pemain ya ini ke arah Bilong ya. Harusnya Bigetron bisa membaca kalau ada Adrian di sana berarti A-nya harusnya nggak ada orang yang lebih banyak lagi. Karena memang Ior dan NC Slasher selalu bermain di B-main untuk at least 2 ronde ke belakang. Blaze bermain dari arah tube, memanfaatkan angle jarak dekat dengan Spectre-nya. Sementara dari A mulai di-push pelan. Jadi kayaknya bakal main retake. Kalau kita lihat di sini Toxic Screen masih disimpan sama Ior untuk melakukan retake mungkin ke arah side A. Dan benar saja langsung dibuka. Toxic Screen juga dari Bigetron sudah berhasil menutup side A. Akan membuat retake ini semakin sulit, ditambah juga dengan wall yang langsung dihancurkan ternyata oleh Boom Esports. Jadi retake cukup cepat harusnya datang. Harus berhati-hati di sini Bigetron. Ior berhasil selamat dengan 11 HP tersisa. Masih bisa di-heal harusnya oleh seorang Asteris. NC Sester berada dari arah rafter akan mencoba membuka space. Masuk ke dalam set tapi Ravelin dengan Phantomnya mampu mendapatkan 2 kill. Refrag dilakukan oleh Blaze. 2 lawan 4 tapi nampaknya ini akan sulit sembari Blaze pun tumbang. 1-2 Bigetron berhasil memenangkan ronde penting untuk membangun ekonomi mereka. Boom Esports, mereka bisa buy di ronde kali ini. Inilah dia ronde sesungguhnya, full buy round dari masing-masing tim. Yes, dan itulah yang dibutuhkan oleh Bigetron karena pastinya mereka tidak ingin ada efeknya snowball yang dimiliki oleh Boom Esports. Kalau misalkan saja tadi sampai bisa dimenangkan sama Boom Esports. Dan sekarang skor sementara 2-1 sedangkan Boom Esports sekarang mereka bisa memiliki senjata juga yang lebih diunggulkan. Memiliki assault rifle di ronde kali ini. Main dengan cukup lambat kali ini tapi sudah ada Viper Speed untuk ngelok B-man dari Ior. Dan ini baru ronde keempat. Ya ini gue baru sadar Ior punya Viper Speed secepat itu di ronde keempat. Berarti kontrol orb yang begitu baik. Ior sempat terkena tag. Di sini agak mengerikan. Famous bakal mundur untuk nge-regen nyawanya kembali. Sementara Ior bakal dikejar sama drone. Ior sudah mendengar drone itu. Bakal mencoba menggocek terlebih dahulu keluar dari dalam smoke. Dan bakal masuk kembali mungkin. Oh dia udah mendengar drone ternyata datang dari arah B-main. Bukan dari arah green. Dan bakal masuk kembali. Ini akan menjadi push yang relatif sulit. Ini gambling sebenarnya. Dan ternyata Bigetron masih ingin mencoba untuk nge-push ke arah B-main di mana sudah ada Viper Speed. Apakah ini mind games? Kita lihat di sini secara logika Viper Speed seharusnya tidak di-push. Tapi Bigetron akan melawan semua logika yang ada. Ior di sini sedikit terkejut kalau ternyata Bigetron akan melakukan gambling dan push bisa saja mendapatkan kill yang cukup gratis di sini karena kita lihat semua pemain dari Bigetron low tapi Famous menggunakan elevation yang ada dan mendapatkan kill terhadap seorang Ior yang tidak menduga sama sekali kalau ada 5 pemain di dalam Viper Speed tersebut. Sebuah Painseals berhasil menumbangkan Fat Penguin yang mencoba melakukan plan dari Spike. Di sini masih coba follow up. NC Slasher berhasil melakukan Ravelin. Sekarang menjadi 3 lawan 4. NC Slasher, Brainstorm-nya miss tadi nampaknya. Bakal coba nge-push untuk melakukan retake. Membuat space tapi ada Navy dari arah Yellow. Mampu menculik satu pemain. Follow up dari Asteris. 2 lawan 2 sekarang. Slow out ke arah Yellow. Membuat posisi bermain dari Navy cukup sulit. Dan XO sudah siap dengan line up molly-nya. Mencoba mendelay. Tapi sudah terlebih dahulu dapat setengah. Apakah Snakebite-nya kena? Ternyata miss Snakebite dari seorang XO. Nampaknya posisi plan tidak sesuai harapan sehingga Snakebite dari XO pun miss. Yes. Dan
tadi menurut gue paint shells yang begitu manis dikeluarkan sama NC Slasher sehingga mungkin plannya agak sedikit terganggu dan bahkan tidak diberikan waktu untuk melakukan post plan bagi Bigetron Astro. Dan terlihat sedikit shaky sebenarnya bagi Navy ketika mencoba nge-hold dari arah yellow, tidak bisa mengkoneksikan shot yang keduanya. Dan sekarang poin ketiga diamankan oleh Boom Esports 3-1, tapi Bigetron Astro masih bisa melakukan buy round dan bisa dibilang ini buy terakhir mereka kalau misalkan mereka tidak bisa mengamankan ronde kali ini. Iya, itu nge-plannya mungkin terlalu dalam tadi dari Revlin. Sehingga Snakebite miss dua-duanya. Tidak mampu memanfaatkan dua molly yang ada. Kita lihat di sini Poison Cloud ke arah mid. Ior akan bermain dari arah orange. B-main sudah di-push bersama juga dengan drone. Kembali akan memainkan tempo yang sama ke arah B-main. Bakal langsung nge-hit. Sementara Navy sudah ke arah yellow. Nampaknya B-side akan bermain retake di sini dari Boom Esports. Kita lihat mereka semua masih pasif di belakang side saja. Dan dari Ior sendiri sudah siap dengan line up-nya di sini. Dan langsung saja Poison Cloud sudah dibuka dan Blaze akan mampu mendapatkan XO. Dan di sini Hunter's Fury dari Blaze berhasil mendapatkan satu pemain dari seorang Famous. Akan mencoba menahan dari arah yellow. Dan di sini ternyata Poison Cloud cukup membuahkan hasil. Famous masih menahan, Slow Orb semuanya sudah dilempar. Empress sudah keluar, Blaze mampu mendapatkan Navy. 3 melawan 5, ini cukup sulit. Hunter's Fury keluar, Famous mampu mendapatkan satu kill. Ada Resurrection ke arah Navy. Berhasil nge-cancel the fuse. Revlin dari jarak jauh cukup membuang banyak waktu tepatnya. Bakal nge-pick tapi terlalu sulit. 1v3 situation yang terlalu sulit. Tapi itu yang pertanyaan gue adalah, itu berarti Poison Cloud dari Ior ya yang di side? Yap. Wow, itu combo dengan Hunter's Fury langsung mati EXO. Iya, Itu combo yang bagus banget. bahkan tadi dikasih molly juga sama Snakebite-nya punya Ior dan 1-4. Nampaknya Boom Esports telah mengerjakan PR mereka. Yes. Terlihat permainan mereka di Icebox kali ini begitu solid. Mereka bisa mengombokan utility yang mereka punya. Tadi ada Poison Cloud bahkan digabung sama Hunter's Fury, Shock Dart juga, ada Pain Shells. Sehingga usaha untuk melakukan plan dari Bigetron berkali-kali harus digagalkan. Iya, itu ketika Poison Cloud dari Ior udah kebuka, Hunter's Fury masuk, kena molly pula. Sebenarnya udah dead sentence banget buat XO. Sekarang nampaknya ingin mengubah arah serangan. Kita sudah melihat Bigetron selalu menyerang side B, tapi tidak pernah side A. Mungkin sekali tadi, tapi tidak sesering itu. Sini Famous bakal ke arah belt. Masih bermain dengan tempo lambat, mencoba membaca, memapping posisi pemain-pemain dari Boom Esports di side A. At least Blaze sudah berhasil menculik XO dan itu adalah smoker dari Bigetron yang akan menjadi relatif sulit. Bigetron masuk ke dalam side, tapi Fat Penguin nampaknya akan mempermudah keadaan dengan mendapatkan satu kill ke Asteris. Yap. Dan Spike pun dari Navy sudah mulai lari ke arah side A. Fight Penguin sudah mengetahui satu lokasi pemain. Tapi Adrian King yang berhasil mendapatkan Famous. 3 melawan 4 sekarang, tapi Navy bakal bisa mendapatkan plan kali ini. Adrian King sendiri dengan kuatnya menahan dari arah screen, bahkan mendapatkan 3 kill di ronde kali ini. Tersisa Revlin seorang diri, tapi jauh banget posisinya kali ini. Dari arah belt, masih mencoba untuk naik. Mendapatkan satu headshot, tapi nampaknya dari jarak segitu tidak bisa mendapatkan lebih. Adrian King menjadi anchor yang begitu kuat di arah side A, mendapatkan 4 kill yang begitu penting. Dan 5-1 sekarang Boom Esports memperjauhkan lagi gap antara dirinya dan juga Bigetron Astro. Ini ya Iko yang lumayan, mereka dapat spike plan, lumayan lama nih bonusnya untuk bisa beli di ronde selanjutnya. Menjaga ekonomi mereka agar tidak buruk-buruk banget. Dan sekarang kita akan memasuki ronde ke-7. 5-1 sudah Boom Esports unggul cukup jauh. 9 kill untuk Blaze, 7 kill untuk Famous. Dan nampaknya XO masih belum menghasilkan kill, at least untuk first half. Yep. Tapi sekarang, buy round untuk Bigetron. Apakah mampu menembus pertahanan dari Boom Esports yang kelihatannya relatif kuat. Dan ada push dari seorang Asteris untuk mendukung seorang NC Slasher. Ada trade frag yang terjadi, Adrian King justru yang akan mendapatkan kill tersebut. 4 lawan 4, Sage ditukar Raze. Sage ditukar Raze di arah side A tadi. Nampaknya mid juga bakal di-push. 1 untuk 1 juga, tapi Ior yang akan memberikan keunggulan pemain kepada Boom Esports. Spike drop, tapi masih bisa di-recover sama Famous. 2 melawan 3 sekarang. Tapi kita lihat dari Revlin, dia udah mulai mengendap-endap ke arah side B. Ya, ini udah dapetin informasi yang banyak banget. Dan juga space yang sudah berhasil dia buat. Ini akan menjadi keunggulan tersendiri untuk Bigetron. Andaikan Revlin bisa nge-cut rotasi, menurut gue itu bakal lebih
menyeramkan. Tapi ternyata Asteris punya Resurrection. Dan ini menjadi sulit. Keadaan yang sebenarnya tadi masih 40-60%, sekarang menjadi 80% untuk Boom Esports. Karena sekarang 2 lawan 4, Spike berhasil di-plan. Revlin akan bermain dari arah tube di sini. Sudah mendengar step dari arah orange, ini posisi yang cukup sulit bagi Revlin. Dan Famous memang mampu berhasil mendapatkan kill. Revlin di sini udah tinggal memainkan timing saja. Bakal nge-pick tapi akan tumbang. Timing yang tidak begitu bagus. Andaikan sedikit lebih sabar, mungkin masih bisa mendapatkan 2 kill. Tapi Famous juga ternyata dari side sudah tumbang lebih cepat. Dan 1 angka lagi untuk Boom Esports. Nampaknya di map pick mereka sendiri pun Bigetron sedikit kesulitan untuk mendapatkan keunggulan. Yes, dan mungkin tadi juga push yang tidak terlalu di-expect sama Bigetron Astro. Ada wall yang begitu agresif yang dikeluarkan sama Asteris. 2 pemain bahkan tadi sampai naik. Dan 1 untuk 1, tapi lagi-lagi yang tertangkap adalah duelistnya. Sedangkan Asteris masih punya revive, jadi masih bisa membangkitkan seorang AC Slasher. Dan udah terlalu sulit menurut gua kalau tadi 2 lawan 4 ya skenarionya, karena 1 pemain minimal dapat 2. Sedangkan pastinya refrag bakal dilakukan sama pemain-pemain dari Boom Esports. 6-1 sekarang nampaknya Bigetron sedikit kesulitan. Udah bukan sedikit lagi sih, nampaknya udah bener-bener kesulitan di sini. Kayak ke side B salah, ke side A salah, coba untuk mainin mid juga nggak bener rasanya. Dan mereka bener-bener harus putar otaknya sih kali ini. Iya, makanya tactical pause nampaknya dilakukan. Karena entah mengapa pertahanan dari Boom Esports begitu kokoh. Retake mereka cepat. Pertahanan mereka di masing-masing angle cepat. Mereka seperti sudah memang siap untuk bermain di Icebox kali ini. Dan dari Bigetron, mereka sudah mempick map ini, mereka harus bertanggung jawab atas pilihan mereka. Karena jelas walaupun memang ini adalah map yang defender sided, mendapatkan angka 1 rasanya bukan sesuatu yang wajar di attacker side di map pick sendiri. Jadi mereka harus segera bounce back sekarang. Masih ada kesempatan untuk menyamakan skor di first half. Masih bisa 6-6 yang menurut gue sangat masuk akal untuk attacker side Icebox. Tapi kalau Boom Esports terus melaju dengan kecepatan seperti ini, mereka bisa saja mendapatkan angka yang maksimal di first half. Yes. Dan memasuki ronde kembali kali ini. Di ronde yang ke-8, pemain-pemain dari Bigetron sudah memiliki senjata assault rifle. Mencoba untuk ngedrone ke arah B-main karena cenderung pemain-pemain dari Boom Esports bermain dengan cukup agresif di choke point ini. Mencoba untuk ngecek tapi nampaknya akan dikosongin dan akan bermain retake untuk side B bagi Boom Esports. Akan mengeluarkan smoke secara manual di sana Cloudburst dari Famous. Coba untuk menahan terlebih dahulu, ngecek ke arah second levelnya juga. Dan pemain-pemain dari Boom Esports juga benar-benar nungguin aja di sini. Karena mereka punya playbook untuk menahan flank. Iya, ini kita lihat Poison Cloud-nya juga udah dikeluarin. Begitu pula Toxic Screen sudah dikeluarkan untuk melakukan plan. Dan Hunter's Fury, kita lihat sekali lagi menumbangkan Fat Penguin. Ada Viper Speed keluar dari seorang XO. Akan mencoba meng-counter retake dari Boom Esports. Ior sendiri menahan dari dalam tube. Ini akan sedikit sulit retake-nya. Sudah ditandain sama XO. Drone dikeluarkan dan langsung headshot ke arah Ior. Di sini XO akan menahan menjadi pemain di garda terdepan. Tapi terkena tag oleh Recon. Akan langsung disambar oleh Blaze. Viper Speed pun tumbang. Dan di sini menjadi 2 lawan 3. Retake mungkin saja dilakukan. Oh, harus gaspol di sini Famous. Dia tahu harus melakukan manuver yang cepat. Dan triple kill dari Famous. Mampu mendapatkan 1 angka untuk Bigetron. Wow, itu adalah retake yang hampir saja berhasil. Tapi ternyata Famous dengan 3 killnya dari arah orange dan mampu menumbangkan pemain-pemain dari Boom Esports. Viper Speed dari seorang XO berhasil memperlambat retake dari Boom Esports dan memungkinkan positioning dari Bigetron lebih baik untuk menahan site tersebut. Yes, dan Famous dan juga Navy tadi berdua berdansa di dalam site dan mampu membalikkan situasi antara retake yang mau dilakukan oleh Boom Esports. Dan sekarang nampaknya pemain-pemain dari Bigetron bakalan nge-pick dari arah belt, mencoba untuk memberikan informasi, tapi Asteris yang harus tumbang. Seorang Sage menggunakan operator nampaknya tidak begitu efektif di Icebox. Apalagi di posisi itu sangat sulit tentunya untuk kabur. Adrian King berhasil menyamakan kedudukan pemain 4 lawan 4. Kita lihat Toxic Screen sudah dibuka. Resurrection langsung Famous hidupkan kembali. Navy mampu melakukan sebuah headshot. Dan di sini Empress pun tidak berasa sembari Adrian King tumbang langsung
di tangan seorang Revlin. 5 lawan 2. Ada Odin di tangan seorang Ior. Dan nampaknya berhasil nge-tag satu pemain. Drone dari seorang Blaze. Navy mencoba melakukan kontes, tapi akan tumbang. Jadi 4 lawan 2 kembali. Ior mampu mendapatkan 1 kill dengan Odin. Dan di sini sudah berhasil mendapatkan space dari arah backside. 3 lawan 2 sekarang dan langsung saja ditumbangkan. Bigetron nampaknya mulai bangkit setelah melakukan tactical pause. Ya, nampaknya mereka sudah mulai menemukan jawaban. Bagaimana cara mereka untuk menembus pertahanan yang dimiliki oleh Boom Esports. Bahkan untuk mengcounter adanya kritik yang mau dilakukan sama Boom tadi. Di round sebelum ini dan juga di round ini mereka bisa bermain dengan cukup agresif. Meskipun hampir terlihat mengerikan ketika Ior menembus toxic screen yang ada. Tapi menurut gue post play-nya udah begitu kuat dari Bigetron. Iya, memang kayaknya Bigetron mengambil approach untuk langsung ngeduelin aja pemain-pemain Boom Esports yang hendak masuk ke dalam site melakukan retake. Jadi langsung diambil duelnya, jangan dikasih mereka space masuk ke dalam, jangan main post plan jauh. Jadi langsung dihantam aja di dalam site. Dan nampaknya mulai membuahkan hasil permainan seperti itu dari Bigetron. Sementara dari arah B-main nampaknya mulai dikontes. Ior masih menggunakan Odin akan menghancurkan drone tersebut. Yang nampaknya tadi dartnya miss. Blaze nge-push dari arah mid. Di sini menemukan 1 orang pemain dan bahkan mendapatkan kill tersebut. Wow, 1 kill gratis tadi dari arah mid. Tidak ada yang menjaga mid sama sekali. Dan backupnya juga kuat banget. Dia nge-push sama bertiga sama 2 pemain lainnya. Dan sekarang kita melihat dari Bigetron, mereka kehilangan 1 pemain. Harus bermain dengan 4 orang saja. Mencoba untuk menembus dari arah B-main. Ketiga pemain ini melihat situasi terlebih dahulu. Tapi XO akan menjaga dari arah mid. Untuk memotong mungkin rotasi yang ingin dilakukan sama Boom Esports. Karena mereka cenderung bermain retake. Ya, ini Famous sudah berhasil masuk ke dalam site. Langsung di dry pick sama Famous. Ior pun terdelete tadi. Di sini Famous langsung mengambil space. Lagi-lagi dan lagi Bigetron benar-benar melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk mengembalikan keadaan. 3 melawan 2, Blaze dengan 4 HP ini sangat sulit. Adrian King sudah berada di orange, berhasil menculik XO menjadi 2 lawan 2. Sangat doable. Tapi jangan sampai Adrian King tumbang lebih dulu. Sini masih dari arah orange, mencoba membuat kegaduhan. Sudah terdengar seharusnya step dia. Dan di sini dari Navy bermain dari arah yellow, langsung Revlin menusuk dari arah orange. Blaze dengan 4 HP tersisa mampukah melakukan clutch? Relatif sulit dengan jumlah HP serendah ini tapi mampu mendapatkan kill. Tapi nampaknya tidak akan dilanjutkan. Blaze akan mundur mencoba recover operator mungkin. Atau justru hanya menyelamatkan nyawanya saja. Navy akan menjadi pemain yang tersisa dari Bigetron. 1 angka lagi untuk Bigetron. Dan kalau misalkan kita lihat bagaimana perubahan permainan dari Bigetron. Yang tadinya mereka bermain jauh setelah mendapatkan plan langsung mundur. Sekarang mereka mengubah. Ketika dapat plan, langsung di-push semua titik angle-nya. Kita lihat tadi Famous mendapatkan pemain yang lagi nggak siap mengeluarkan senjata, lagi megang utility yaitu NC Slicer. Dan nampaknya taktik ini mulai membuahkan hasil. Yap, dan space yang didapatkan jadi begitu besar. Betul. Ya. Dan sekarang kita melihat dari Boom Esports, nampaknya mereka akan melakukan half buy dengan 3 Marshall. Yeah. Kita kan Asteris, NC Slasher dan juga Ior. Tapi lihat, NC Slasher juga punya showstopper, ini bisa menjadi game changer. Tapi nampaknya kali ini pergerakan yang dilakukan oleh Bigetron Astro cukup relatif lambat. Berbeda dari ronde-ronde sebelumnya dan bakal langsung dibuka Hunter Fury. Dan apakah bisa mendapatkan korban di sini dari Revlin? Nampaknya masih belum bisa ada yang di-tag dari pemain-pemain Boom Esports. Yaitu Hunter Fury yang sama-sama tidak mengenai siapapun. Navy berhasil nge-bait tembakan dari Marshall. Ior pun ter-tag, mau tidak mau harus mundur. Ada backup memang, tapi Famous terlalu cepat untuk seorang Ior. Tapi NC Slasher siap untuk melakukan refrag. 4 lawan 4 sekarang. Kedudukan jumlah pemain menjadi imbang. NC Slasher akan menahan dari arah orange. Sementara Adrian King sudah melakukan push dari arah A-side. Di sini posisi dari Bigetron sebenarnya cukup terjepit dan sekali lagi Marshall dari NC Slasher mampu membuahkan hasil. Bakal di-pick Pensials langsung dan langsung showstopper di sini, namun segagal. Walaupun begitu masih mampu mendapatkan 1 kill. 3 kill dari NC Slasher dibalas 2 kill oleh Revlin. 2 lawan 2 sekarang, spray down, miss the shot. 1v2 situation, Red Penguin harus melakukan clutch. Dengan Vandal di tangannya mampu mendapatkan 1 kill. Masih ada heal. Adrian King hanya menggunakan Sheriff di tangan. Masalahnya Red Penguin apakah tahu kalau Adrian King sudah secepat ini? Ternyata tidak. Dan Adrian King sebagai lurker mampu memanfaatkan posisinya dan mendapatkan 1 kill lagi. Sebuah tempo permainan yang sangat cepat.
Dan dihasilkanlah sudah 1 angka untuk Boom Esports. Yap, dan lagi-lagi NC Slasher selalu menjadi faktor pembeda bagi Boom Esports. Bisa menahan side seorang diri menggunakan Marshall, dapetin 2 kill dan bahkan showstoppernya tadi meskipun sedikit terlihat shaky, tapi masih bisa membuahkan 1 kill. Ya ini mereka terlalu menganggap enteng Marshall dari Boom Esports menurut gua. Ketika mengambil side agak tidak waspada sehingga tertag sekali, tahu-tahu ke tag kedua. Jadi benar-benar tidak terduga itu permainan dari Boom Esports bisa memenangkan ronde dengan 3 Marshall. Sekarang 4-7, Bigetron akan melakukan force buy, nampaknya EXO akan bermain dengan Spectre. Famous langsung mengeluarkan Blade Storm untuk setidaknya menggertak pemain-pemain dari Boom Esports. Yes, ini adalah last round di first half kali ini. Pemain-pemain dari Bigetron mulai mengisi ke arah belt, mencoba untuk sedikit memberikan intimidasi ke arah second level. Untuk mengeluarkan Cloud Burst juga. Karena cenderung sangat berhati-hati. Permainan dari Boom Esports sangat agresif, jadi mereka benar-benar nge-hold sekitar 30 detik di awal untuk mungkin mengambil keuntungan. Tapi kali ini nampaknya pemain-pemain dari Boom Esports bermain dengan cukup pasif. Tapi midnya lihat udah di-push sama 2 pemain, Tube dan juga ada seorang Blaze King di balik smoke. Ya itu karena memang Poison Cloud harus dijaga ya, karena bisa jadi pisau bermata 2 kalau misalkan dilepas. Maybe akan mencoba push bersama juga dengan Famous. Kontak nampaknya di sini dilakukan oleh Bigetron, bermain tanpa utility. 2 pemain dari arah backside, Astaris dan juga Adrian King akan menjadi jangkar. Recon sudah dibuka, Toxic Screen ternyata juga sudah dibuka. Slow Orb langsung, Navy mendapatkan 1 kill. Begitu pula Famous langsung mengambil space ini. NC Slasher pun tumbang, 2 kill dari seorang Famous. Dan di sini di heal untuk bertugas kembali di sini Famous. Blaze memang mampu mendapatkan kill dari arah belt, tapi nampaknya ia akan menjadi pemain terakhir. 1v4 situation. Recon masih ada, Shock Dart masih ada, tapi posisinya udah ketahuan. Apakah akan mampu melakukan clutch di sini? Nampaknya akan sulit sekali. 5-7 Bigetron berhasil mengembalikan keadaan. Ketika first half sudah terlihat begitu murung bagi Bigetron, mereka berhasil bangkit setelah memanfaatkan tactical pause dan langsung saja mengejar ketertinggalan. 5-7 first half selesai, kita akan memasuki second half. Yes, dan bahkan wow, itu gue masih terkejut-kejut sih sama pergerakan dari Famous. Dia setelah dapetin kill keduanya, langsung tailwind. Mundur ke arah dalam side, bahkan di heal dulu, naik lagi. Udah siap lagi nih buat kayaknya ngebabat habis, mencoba untuk memotong rotasi. Tapi sekarang kita memasuki half yang kedua, di mana sebenarnya Bigetron sebagai attackers sudah cukup sih modalnya dengan 5 angka. Dan sekarang mereka akan bermain di side yang lebih diunggulkan. Tapi sekarang pertanyaannya adalah Boom Esports. Bagaimana Boom Esports mengerjakan PR mereka sebagai attackers di Icebox? Nah, ini kalau kita lihat EXO udah siap dengan setupnya dari arah side B. Dan drone langsung mengenai seorang EXO. Langsung harus mundur, Toxic Screen sudah dibuka. Kayaknya bakal langsung di counter sama EXO dengan Toxic Screen miliknya. Tapi Toxic Screen itu tidak akan dinaikkan langsung. Langsung saja dinaikkan, digerebek 4 pemain through the smoke. Dan Blaze yang akan mampu mendapatkan 2 kill. Nampaknya Boom Esports tahu bagaimana melawan Toxic Screen ini, maju bersama-sama sebagai sebuah tim. Dan di sini cukup kesulitan nampaknya Bigetron untuk menghadapi 4 pemain yang tersisa, low HP dari kedua pemain yang tersisa. Dan di sini Famous dengan 22 HP, 1 lawan 3 dengan Ghost di tangan. Ada Asteris di kanan, Ior dari arah Yellow, Adrian King dari arah B main. Crossfire sudah diciptakan. Lebih dari mustahil nampaknya ini untuk dilakukan bagi seorang Famous. Lalu sulit seharusnya mampu mendapatkan 1 headshot. Apakah mampu mendapatkan ace clutch di sini? 1 dari Yellow. What kill untuk Famous? Mulai terlihat mengerikan. 1 HP tapi tidak akan terjadi. Ior akan menggagalkan clutch yang cantik dari Famous. 5-8 Boom Esports mendapatkan 1 angka lagi. Sudah terlihat mengerikan. Famous ternyata dengan 22 HP masih tetap harus dipertimbangkan di sini dengan flick yang sangat cantik ke arah Adrian King. Tapi untungnya Ior bermain sabar. Dan juga Famous sudah low HP. Andaikan Famous masih ada 50 ke atas lah nyawanya. Itu clutch masih doable banget. Hampir banget. Karena memang tadi dari Vipernya masih punya smoke juga di dalam side-nya. Dan sekarang 5-8. Boom Esports berhasil mengamankan pistol round. Dan nampaknya Blaze
posisinya udah ketahuan tapi Fat Penguin harus terdelay oleh sebuah Penshells. Harus mundur di sini ketiga pemain yang dimiliki oleh Bigetron Astro dan langsung berbondong-bondong melakukan rotasi ke arah side A. Tapi XO sudah mengisi ke arah kitchen, siap untuk memotong rotasi. Langsung ditebusin aja di sini dari Asteris, membuka dari wall, tapi Ior bakal bisa menahan pergerakan dari seorang Fat Penguin. Menjadi 4 lawan 5 Sword Orb. Coba memperlambat push ke arah screen. Asteris dari arah backside, Ior 1 kill lagi. Tersisa 3 pemain sekarang dari Bigetron. Walaupun memang sedang melakukan eco, tapi ini mulai terlihat buruk tentunya bagi tim Bigetron. Dan bahkan Ior 1 lagi dari arah Tup. Berhasil di-refrag oleh Revlin dan mengamankan sebuah Spectre, tapi nampaknya akan mencoba melakukan economical damage saja. Melihat masih ada 4 pemain dari Boom Esports dengan jumlah nyawa yang penuh. Dan Bigetron mereka tidak memiliki jumlah pemain dan HP yang cukup. Dan nampaknya mereka akan memilih untuk tumbang dengan Spike agar at least mendapatkan money bonus yang lumayan. Yes, dan ternyata itu tadi Ior ya yang nge-push ke arah kitchen. Dan lihat rotasi yang berhasil dia potong adalah 3 pemain. Itu kayak bener-bener semuanya harus aware jadi sama keberadaan seorang Ior yang berada di arah kitchen. Dapetin satu lagi tadi dari arah Snowman yang mulai jalan. Dan bahkan di posisi dia udah 16 HP masih bisa dapetin 1 pemain lagi sebelum akhirnya Revlin bisa melakukan refrag. Dan 5-9 sekarang, dan pertanyaannya adalah dari Bigetron dengan buy mereka, apakah mereka bisa menahan pergerakan atau serangan yang signifikan dari Boom Esports? Mereka main ke arah mid sekarang. 5 pemain ke mid bakal rush langsung agar tidak terkena toxic screen. Jadi langsung saja main cepat, mid to B sekali lagi. Famous lari tunggang langgang untuk kembali ke arah side. NC Racer langsung membuka, tapi Famous akan mampu mendapatkan 2 kill di sini dari arah side. Walaupun tertag ke 59 HP. 4 lawan 3, ada 1 pemain dari arah yellow. Headshot yang begitu tajam dari seorang Famous. Mempertunjukkan flick-flicknya yang sedikit menggetarkan hati kita semua di sini. 3 lawan 2 Boom Esports. Mereka masih punya HP untuk melakukan 2v3 situation ini. Andaikan Bigetron tidak berhati-hati, mereka bisa terculik satu persatu. Adrian mencoba nge-swing melihat ke angle yang tepat. Maybe tidak mampu melakukan refrag cepat, dan sekarang kedudukan imbang 2 lawan 2. Senjata lebih superior tentunya untuk Bigetron, walaupun Blaze berhasil recover Vandal. Dan Navy akan langsung menjatuhkan Vandal tersebut dari tangan seorang Blaze. XO di sini sudah mengetahui posisi dari Adrian. Lear langsung dikeluarkan dan Navy akan langsung nge-swing lebar dan headshot ke arah Adrian. Mendapatkan angka pertama di second half. Bigetron tidak akan melepas Boom Esports begitu saja di map ini tentunya. Yes, dan lagi-lagi pemain kunci dari kedua tim menurut gua yaitu NC Slasher. Ketika dia bermain sebagai defenders dia bisa nahan. Dan ketika dari Famous juga bermain di side yang lumayan mirip tadi di arah side B-nya, bisa menahan 2 pemain dan bahkan yang ketiga dengan flick yang begitu manis ke arah second level dari arah kitchen. 24 kill coy Famous di sini. Oh my Tapi god. ternyata dari Boom Esports, Blaze lah yang memimpin killboard sementara dengan 21 kill. Sang in-game leader leading by example nampaknya. Langsung double toxic screen. Apa ini toxic screen? Membentuk sebuah gunting di arah side B. Asteris yang mampu mendapatkan 2 kill ternyata. Entah dari mana. Dari arah side A ternyata. Dari arah belt. Terculik 2 pemain sudah yang mencoba melakukan push yang ternyata dijaga oleh Asteris. Tiba-tiba saja kedudukan pemain dipegang oleh Boom Esports. Dari arah XO sendiri mencoba menahan. Udah kelihatan ada 1 pemain dari arah yellow. Ior tidak mampu mendapatkan kill. Udah ngelihat bayang-bayang dari Ior di sini yang bakal langsung nge-swing ke kanan, tapi XO yang akan mendapatkan duel tersebut. 3 lawan 4 Spike akan diberikan planting. Dan di sini vision dari Boom Esports begitu terbatas dengan toxic screen yang didirikan oleh seorang XO. Yes, bakal melakukan retake di sini dari pemain-pemain. Bigetron Astro XO mulai membuka. Nampaknya sudah ada Penshells mencoba untuk menahan pergerakan yang dimiliki sama mereka. Adrian King bakal menahan dari arah yellow. Tapi Famous dan juga Raven masing-masing mendapatkan 1 pemain. Blaze masih miss, tapi ternyata retake dengan pemain yang mungkin sedikit tidak diunggulkan berhasil diambil sama Bigetron Astro. Gila, itu toxic screen yang ternyata bagus banget dari XO. Itu toxic screen-nya benar-benar mempersulit post plan dari Boom Esports. Basically Boom Esports dikasih 2 pilihan. Lu mau gambling berdiri di depan toxic screen atau lu mau nunggu toxic screen-nya habis. Dan Bigetron punya space untuk melakukan push ke pemain-pemain Boom Esports. Dan
Ternyata Boom Esports mengambil approach yang lebih pasif, mereka mundur ke arah yellow, sehingga pemain-pemain Bigetron udah punya kendali site yang lebih luas, bisa masuk dari sisi manapun, dan tahu-tahu saja mereka mendapatkan kill yang begitu cepat. What a wall, itu toxic screen yang sangat bagus, dan lagi-lagi akan dua toxic screen yang sama, dua Marshall dari Boom Esports, nampaknya langsung di sini. Toxic screen gunting ke arah side B. Ior maka langsung melaju. Terkena Hunter's Fury di sini EXO, tapi masih mampu menggocek. Berhasil selamat dari maut. Walaupun demikian dia terpukul mundur ke arah orange. Ior sudah berhasil mengisi yellow, tapi pemain-pemain dari Boom Esports nampaknya mereka melakukan rotasi ke arah mid, tidak langsung melakukan push ke arah B, atau bahkan mungkin cenderung ke arah side A. Ya, mereka bermain dengan relatif lambat kali ini. Mungkin mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu karena lagi-lagi mereka hanya bermain dengan handgun saja. Mungkin bisa dibilang kali ini mereka mau mencoba slow approach, membuka side secara polosan mungkin. Tapi nampaknya kita lihat di sini dari arah mid, dua pemain sudah mulai melakukan screening terlebih dahulu, menjaga dari arah tube, dan juga ada seorang Revlin yang menjaga dari arah boiler. Akan bertemu dengan seorang Adrian King. Sudah tertag menggunakan Sheriff, tapi dari jarak segitu masih bisa selamat. Itu langsung nyari P3K dia ya. Healing gua dong. Fatpeng. Langsung di heal aja di sini. Famous dari arah mid, nampaknya bakal main ke B di sini. Begitu sabar Ior menahan di yellow, dan Adrian King akan terculik oleh Fat Penguin. Dan Ior, dia nahan di situ 40 detik untuk akhirnya mendapatkan kill ke arah XO. Kesabaran yang membuahkan hasil. Di sini menjadi 4 lawan 4, Viper Speed keluar. Satu kill dari Ior yang begitu penting, dan langsung mendapatkan ultimate. Mungkin saja melakukan thrifty di sini. Fat Penguin sudah mencoba through the smoke. Famous masih mencoba pre-fire terlebih dahulu. Tapi harus diingat, mereka akan terkena decay ketika memasuki Viper Speed. Dan ternyata Ior mundur begitu jauh, sehingga Viper Speed tersebut akan runtuh. Famous sudah mengambil posisi yellow. Stopper keluar, tidak mampu ditumbangkan, dan 2 kill dari NC Slasher. Tapi backstep dari Navy mampu mendapatkan 2 kill. Langsung dismiss maju, mengejar pemain di yellow, mampu mendapatkan 1 kill. Tersisa 1 pemain saja. Ior akan berhasil mundur ke arah B-main. Mau tidak mau di sini Navy harus menahan defuse karena memang tidak ada waktu di sini. Tertag ke 18 HP, dan Ior dengan 3 killnya mampu memenangkan ronde untuk Boom Esports. Sebuah ronde yang begitu sengit berhasil dimenangkan oleh Boom Esports. What a round. Ini showstopper sudah sangat bagus. Navy juga sudah melakukan backup yang sangat baik. Andaikan dia lebih cepat sedikit saja lebih cepat, mungkin ronde bisa jatuh ke tangan Bigetron. Tapi Ior dengan Sheriffnya begitu sabar, 40 detik. Ior menunggu dari arah yellow demi mendapatkan 1 kill, dan Viper Speed-nya berhasil mengubah jalurnya pertandingan. Dan thrifty untuk Boom Esports. Yes, 7-10 sekarang Boom Esports sudah mengamankan 2 digit mereka. Blaze bakal menjaga dari arah B-main kali ini. Mencoba untuk mengeluarkan recon terlebih dahulu, tapi nampaknya sudah ada rotasi secara cepat ke arah side A. Adrian King sudah mulai masuk dari arah main. Dan ada seorang Navy yang bakal menahan dari arah dalam side. Sudah terdengar di sana step dari XO, dan nampaknya ketika tidak siap bakal tumbang Adrian King. Bakal seorang diri menghapus dari arah side A-nya, tapi Revlin masih bisa melakukan refrag. Namun sudah ada barrier yang menahan pergerakan mereka. Ini spike sudah di plan. Langsung mundur jauh Boom Esports, bermain post plan jauh. Apalagi masih ada molly dari seorang Ior. Ini relatif sulit, relatif mustahil bahkan. Kecuali memang mampu mendapatkan kill-kill cepat. Apalagi dengan senjata-senjata yang memang lebih minimalis. Di smoke, bakal langsung di wall nampaknya. Kita lihat di sini Famous sudah mendapatkan angle, tapi tidak mampu mendapatkan kill. Dan Pensials dari NC Slasher akan menumbangkan Fat Penguin yang mencoba melakukan defuse. Famous sebenarnya memegang peran penting. Andaikan dia mendapatkan kill tadi, mungkin masih bisa di-defuse oleh Fat Penguin. Di sini, Adrian King membuka side seorang diri, langsung mendapatkan side, dan ini. Itu Pensials yang menyelamatkan Boom Esports menurut gua. Karena mungkin dari Boom Esports dia punya Pensials, sedangkan tadi Bigetron dari Fat Penguin dia coba bikin barrier untuk nutupin. Iya, betul. Malah jadi pisau bermata dua menurut gua, jadi susah buat kabur. Iya, tugasnya Famous sih sebenarnya tadi menurut gua. Jadi Famous maju, berharap NC Slasher keluar buat melempar Pensials, dan benar itu terjadi, tapi killnya nggak dapet. Dan Hunter's Fury sekarang dari Revlin coba menculik Blaze. Walaupun demikian dia berhasil selamat. Di sini toxic screen untuk menahan B-main. Ini artinya Boom Esports harus berhati-hati ketika menembus
toxic screen tersebut karena kemungkinan besar sudah dijaga dua pemain dan benar saja dijaga dua pemain. Dan akan dinaikkan kembali toxic screen. Kembali tertahan dari arah B main. Dan Blaze. Itu jumping pick yang begitu gambling. Mencoba mendapatkan informasi dan informasi yang cukup mahal berhasil dia dapatkan harusnya. Di sini Adrian King sudah mengisi mid side. Dua pemain berhasil di spot sama Blaze tadi. Harusnya sudah di-call kalau A-nya tidak akan ada banyak pemain dan maybe di sini terkena timing. Adrian King terkena tag oleh sebuah drone. Shock dart ke arah Gene. Bakal tertahan dan langsung rotasi cepat dilakukan ke arah side A oleh pemain-pemain Bigetron. Yes, langsung masuk kali ini. Ada Spike. Tapi Adrian King masih bisa dapat satu pemain meskipun dalam keadaan buta. Blaze pun ikut menyumbangkan 1 kill lagi. 3 lawan 5 sekarang dan bahkan NC Slasher juga menumbangkan seorang EXO. Tersisa Fat Penguin dan juga Famous meskipun di sini Fat Penguin masih punya Resurrection. Tapi 2 melawan 5 terlalu sulit untuk melakukan retake. Dan nampaknya Ior sudah mengetahui bahwa Famous dari arah belakang. Dan Fat Penguin pun akan mendapatkan 1 pemain. Tapi Adrian King tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Famous dari arah belakang mendapatkan seorang Blaze. 1 melawan 2 masih doable banget, tapi ternyata di arah kanan sudah ada orang yang menunggu. Perlahan namun pasti NC Slasher juga akan mendapatkan Famous. Wow, Boom Esports mendapatkan poin lagi. Dan sebenarnya itu hampir terlihat mengerikan. Iya, bahkan sudah terlihat mengerikan ketika Famous sudah dapetin kill ini. Andaikan mungkin Fat Penguin masih hidup, masih bisa dilakukan. Selalu ya, ini pemain ngeri banget cuy. 28 kill Jack sudah didapatkan oleh Famous. Hampir 30 kill. Sementara dari Bigetron, sang in-game leader mungkin masih harus step up sekarang. Karena mungkin harus mendapatkan kill-kill yang lebih berarti. Karena sekarang di titik ini, Viper benar-benar harus menjadi jangkar yang begitu kuat. Dan masih belum mendapatkan kill nampaknya yang begitu signifikan dari EXO. Toxic screen ke arah B main. Mencoba menahan angle tersebut. Lagi-lagi ditahan lambat saja Blaze. Sudah mengeluarkan drone, udah ke-tag. Harusnya ternyata tidak. Tapi udah kebaca at least EXO. Berada di posisi tersebut. Langsung dinaikin toxic screen-nya. Dan bakal coba ditembusin. Ternyata Ior masih mampu selamat dan bahkan crossing ke arah green. Slow orb dari seorang Fat Penguin. Berhasil memperlambat push dari Boom Esports. Match point sudah sekarang di tangan Boom Esports. Apakah mampu mengunci map kedua kali ini? Famous sudah mengeluarkan Blade Storm. Boom Esports bermain dengan tempo yang lambat. Akan sekali lagi menahan B main. Mencoba membangun persepsi. Ternyata udah di-push Navy. Hasil menculik Asteris langsung clear keluar. Dan di sini sudah tertahan Adrian King. Tidak terlalu gegabah, harus entah Spike udah ke-detect atau enggak. Harusnya ke-detect kalau Spike-nya masih drop. Jadi bisa sedikit lebih santai bermainnya. 20 detik tersisa. Ini udah nggak ada kesempatan kedua bagi Boom Esports kalau mereka membuat kesalahan melakukan push. Dan nampaknya akan langsung saja fokus ke arah B-side. Fat Penguin udah ditungguin sama Blaze di sini dari arah mid. Tapi 2 angle yang harus dia khawatirkan. 14 detik sekarang EXO bakal mampu ditumbangkan oleh Ior ternyata. Dan bahkan 2 kill dari Ior. Andaikan EXO mampu mendapatkan kill tersebut, mungkin tidak akan ada waktu bagi Boom Esports untuk melakukan spike plan. 3 melawan 3 di sini. Ior low HP. Masih doable untuk Bigetron. Setidaknya memperlambat kemenangan Boom Esports. Atau setidaknya menambah nyawa mereka lagi di map kedua. Resurrection sudah dikeluarkan. 4 melawan 3 di sini. NC Slasher dari arah yellow. Masih menunggu saja dapat 1 kill. Langsung ditumbangkan sama Famous. Trade break terjadi sekali lagi. Revelin menampung dapat 1 kill. Dan nampaknya Bigetron masih belum usai di map kedua. Masih menambah kembali asa mereka. 8-12. Boom Esports tertahan di match point. Yes, dan Resurrection yang dilakukan Fat Penguin menurut gua benar-benar mengubah jalurnya usaha retake mereka. Sempat terlihat sulit tadi. Karena pemain-pemain yang berada di arah dalam set sudah ditumbangkan dan bahkan juga ada NC Slasher dari arah yellow menahan. Tapi dengan keunggulan jumlah pemain, mereka bisa memenangkan duel. Dan bahkan ada Pincers movement ke arah Adrian King. Ya itu ngeri banget. Ngeri banget. Udah kelihatan begitu mengerikan. Untung ada Resurrection. Kalau nggak ada Resurrection mungkin itu udah GG dan mungkin kita udah masuk ke map ketiga. Tapi Bigetron akan melakukan segala cara agar bisa menahan Boom Esports di angka 12. 4 ronde berturut-turut. Bukan jumlah ronde yang banyak. Hunter's Fury langsung keluar. Dan Fat Penguin mengambil approach yang begitu agresif untuk mengambil
mengambil duel ke arah Bimain dan EXO keluar dari Hyperspeed. Tapi langsung tumbang di tangan seorang NC Slasher. 2 lawan 5. Apakah ini akan menjadi akhir dari Bigetron Astro di map kedua? Di map pick mereka sendiri yaitu Icebox. Sembari Spike di-plan oleh Boom Esports. Hyperspeed pun dibuka oleh Ior. Blaze mendapatkan Revlin. Navy harus menjadi penyelamat dengan mendapatkan ace clutch agar WTR bisa bertahan di map kedua. Satu pemain tumbang, masih ada 4 pemain lagi dan Boom Esports semuanya menahan di dalam Hyperspeed kecuali Asteris yang akan mendapatkan kill terakhir. Skor 2-0 Boom Esports